Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika Anda melakukannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Sebelum menunggu jawaban, dia menerjang ke arah Yangki. Seketika, semua cahaya di area itu tampak menghilang, seolah-olah semuanya dihancurkan. Ini adalah seni energi kelas kekaisaran, Sutra Hati Super Destruction. Teks tulisan suci hitam mengalir keluar, menjadi tangan besar yang menutup di sekitar Yangki, dan udara mulai berputar dan pecah. Itu adalah serangan telapak tangan yang diisi dengan transformasi Yin dan Yang, dan 5 fase. Itu bisa menghancurkan segala macam formasi mantra, dan akan dengan mudah mengalahkan siapapun dalam transformasi legendaris pertama atau kedua. Itu bergerak secepat meteor, namun sebelum bisa mencapai Yangki, sebuah pagoda besar muncul di sekelilingnya. Di permukaan bel ada Asura yang diperlengkapi untuk pertempuran, yang meraung dan mengulurkan tangannya untuk menghadapi serangan Old Man Super Destruction. Oh, Palem Super Destruction hancur. Penghancuran orang tua memandang Yangki dengan ekspresi tidak percaya, dan Yangki melihat ke belakang dengan senyum penuh teka-teki. Legendaris Yin yang sangat kuat, tetapi mengingat beberapa orang yang telah dibunuh Yangki baru-baru ini, dia telah maju dengan pesat. Lebih jauh lagi, dia telah mengambil elemen jiwa dan Menakutkan, benar-benar menakutkan. Saya tidak percaya rupa ilahi ini sebenarnya adalah komputer fotonik. Tidak mungkin Yangki bisa menebak bahwa rupa ilahi akan berubah menjadi sesuatu seperti ini. Perangkat yang dapat menganalisis siapapun yang berdiri di depannya dan menghitung apa yang paling menguntungkan mereka. WHIZZZ. Saat dia berdiri di depan rupa dewa, dari Proud Dragon, naga itu tampaknya merasakan kehadirannya, menyebabkan cahaya merah terang bersinar dari matanya dan menutupi dirinya. Banyak anak Brahma lainnya di daerah itu memperhatikan dan melihat dengan rasa ingin tahu. Lihat, anak Brahma itu memprovokasi reaksi dari rupa ilahi dari Agustus Patriark Naga Bangga. Untuk beberapa alasan, rupa ilahi menyukai dia, tetapi pertanyaannya adalah apakah dia akan mendapatkan hadiah. Ini tidak biasa. Aku tidak percaya dia membuat patung August Patriark Proud Dragon bereaksi. Biasanya, August Patriark Proud Dragon hanya menanggapi orang-orang yang telah memperoleh darah Dragon Folk, dan sangat setia kepada Brahman Institute. Beberapa waktu yang lalu, ada satu anak Brahma yang membunuh seekor naga sejati dan membawa darahnya ke sini untuk August Patriark Proud Dragon. Dia dihadiahi item dewa, cambuk penakluk naga. Kemudian, anak Brahma itu mencapai tingkat Godmid, dan merupakan salah satu patriark saat ini. August Patriark Proud Dragon sedang menganalisis darah orang itu sekarang. Aku yakin dia akan dihukum. Siapapun yang tidak sepenuhnya setia kepada Institut Brahman akan ditemukan oleh keserupaan ilahi. Jika Anda memiliki pikiran memberontak, Anda akan ditemukan di kuil tidak dikenal dan diperlakukan sesuai. Tidak mungkin. Tidak ada siswa yang akan mengkhianati Institut Brahman. Ada berbagai macam diskusi, dengan reaksi yang bervariasi dari iri, kegembiraan, hingga ketidakpedulian. Sementara itu, Yangki dengan cepat mengendalikan pikirannya dan memanfaatkan keilahian virtual yang dapat dia akses. Dia memusatkan pikirannya pada betapa menakjubkan dan sempurnanya Institut Brahman itu, dan pada saat yang sama, membiarkan beberapa energi sejati dari Godfish 8 suku merembes keluar. Tiba-tiba, rupa ilahi dari August Patriark Proud Dragon berbicara. Hebat, itu adalah suara tanpa semua emosi, hampir seperti suara yang dihasilkan oleh mesin. Sebuah telur naga muncul di tangan patung itu, ditutupi dengan desain padat dan rumit yang menunjukkan bahwa itu berasal dari beberapa spesies naga yang misterius dan penuh teka-teki. Saat melayang menuju Yangki, suara itu melanjutkan, engkau mengembangkan kemampuan ilahi Dragon Folk, dan setia pada Institut Brahman. Dengan ini saya menghadiahi Anda dengan telur naga ini dari naga Buddha kuno. Ini berisi energi sejati naga Buddha yang dapat mendorong basis kultivasi Anda ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan kemampuan ilahi Dragon Folk Anda. Telur naga itu tenggelam ke dalam tubuh Yangki dan ledakan energi intisari memenuhi dirinya, meningkatkan Godfish 8 sukunya. Tidak buruk sama sekali, pikir Yangki. Sekarang dia tahu pasti bahwa rupa ilahi di sini memang dari dunia masa depan. Rupanya, dunia masa depan telah meninggalkan kekuatan dan harta di patung-patung untuk dibagikan kepada siswa di Institut Brahman. Itu benar-benar pengaturan yang menantang surga. Jelas, itu adalah alat untuk membuat dunia abadi Brahman lebih kuat, dan mendorongnya menjadi dunia abadi peringkat ke-10. Setelah beberapa saat, rupa ilahi dari August Patriark Proud Dragon menjadi gelap,
dan Yang Qi tahu saat pengujian telah berlalu. Dan sekarang, tidak ada kemiripan ilahi lainnya yang akan bereaksi padanya. Jelas, semuanya terhubung ke beberapa superkomputer besar di masa depan yang mengendalikan semuanya. Mungkin jika dia mengubah identitas dan kembali, dia bisa mendapatkan hadiah dari keserupaan ilahi lainnya. Tapi dia tidak ingin melakukan apapun untuk menarik perhatian yang salah dari para leluhur Gatmit. Dengan itu, dia melanjutkan lebih dalam ke kuil. Sepanjang perjalanan, Hulatu terus melakukan perkenalan. Itulah August Patriarch Proud Ninestats. Dan itu adalah August Patriarch Proud Deadcrier. Di sana ada August Patriarch Proud Truestar dan August Patriarch Proud Mystery. Ada lebih dari 100 dari mereka, semuanya telah bekerja dengan Proud Heaven di masa lalu. Lihat, ada bangga surga di depan. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Hulatu saat mereka melihat rupa surgawi bangga surga. Bagus sekali, gumam Yang Qi, melihat rupa ilahi yang sangat besar yang menempati posisi utama di dalam kuil tidak dikenal. Patung itu mengenakan pakaian biru yang sangat cocok dengan warna Dao Agung. Dao Agung itu seperti surga biru, kekuatan dewa yang mengendalikan reinkarnasi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sudah ada beberapa anak Brahma di depan rupa surgawi surga yang bangga, semuanya berlutut berdoa. Di antara mereka adalah Brahma Eko Silek muda yang cantik. Dan rupanya, doanya berhasil tiba-tiba, aliran kekuatan turun ke arahnya. Kemahadewaan Maya, Yang Qi berpikir, sedikit terkejut. Dia benar-benar diberkati dengan keilahian virtual. Lebih banyak kekuatan melayang ke Brahma Eko Silek. Yang Qi bukan satu-satunya yang terkejut. Hulatu dan anak-anak Brahma lainnya yang hadir semua terkejut. Tentu saja, setiap anak Brahma adalah ahli yang sempurna, jenis jenius yang secara harfiah dapat dianggap 1 dari 1 miliar. Beberapa bahkan lebih jarang dari itu. Banyak dari mereka adalah penghancur Dao tahap ke-9, beberapa di antaranya memiliki 7 atau 8 kelurusan di hati Dao mereka. Beberapa bahkan memiliki 9. Mereka semua berpengalaman dan berpengetahuan, jadi setiap orang yang hadir tahu persis apa kekuatan itu. Itu adalah keilahian virtual murni. Untuk mencapai tingkat Gatmit, seseorang harus menghancurkan Dao Hatnya, menumbangkan hukum magis mereka dan mendistorsi intisari Dao Agungnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat menghasilkan keilahian virtual. Itu bukan dewa sejati, tapi itu masih jalan utama untuk menjadi patriark yang kuat. Hanya dengan mendapatkan keilahian virtual, Dao Demolisher tahap ke-9 dapat menembus level Gatmit. Biasanya, tidak mungkin untuk menerima keilahian virtual yang belum secara pribadi dikultivasikan dengan keilahiannya sendiri yang baru lahir. Dengan kata lain, bahkan jika beberapa yang maha kuasa berhasil membunuh dewa pelihat divisi pertama dan mengambil keilahian virtual mereka, mereka tidak akan bisa mewariskannya kepada murid tingkat bawah mereka sendiri. Murid itu mungkin akan meledak, dan bahkan jika tidak, mereka tidak akan benar-benar dapat menggunakan kekuatannya. Tetapi keilahian virtual yang disediakan oleh rupa ilahi dari surga yang bangga berbeda. Itu benar-benar murni dan tanpa cacat, tidak ternoda oleh aura Postiven. Itu adalah keilahian virtual prasurga yang akan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mendapatkannya. Keilahian virtual murni seperti ini adalah sesuatu yang sangat langka sehingga, bahkan di zaman kuno, tidak ada cerita tentangnya. Sungguh, benar-benar luar biasa, pikir Yang Qi. Jadi, itulah yang dapat dilakukan oleh komputer fotonik dari dunia masa depan. Itu benar-benar dapat menciptakan keilahian virtual, meskipun Yang Qi ketakutan dengan apa yang dia lihat, pikiran langsungnya adalah dia berharap dia bisa menggunakan keserupaan surgawi dari Proud Heaven untuk entah bagaimana membodohi komputer fotonik itu agar memberikan keilahian virtual yang bisa dia berikan kepada keluarga dan teman-temannya. Berapa banyak yang bisa mereka capai jika mereka semua adalah Gatmites? Reaksi di antara anak-anak Brahma lainnya berkisar dari bersemangat hingga ketakutan karena semua orang bertanya-tanya apa artinya ini untuk hari-hari yang akan datang. Brahma Eko Silek benar-benar mendapat keilahian virtual sebagai hadiah tapi bagaimana caranya dia pasti telah mempersembahkan korban yang paling murni. Dan jiwanya harus sepenuhnya mengabdi dan setia kepada August Patriarch Proud Heaven. Selama bertahun-tahun, saya tidak berpikir bahwa keilahian virtual pernah diberikan sebagai hadiah. Saya tidak percaya Brahma Eko Silek bisa seberuntung ini. Apakah karena dia seorang yang tercerahkan? Tidak mungkin itu. Bahkan konstitusi dari yang tercerahkan tidak akan memberinya hadiah yang menantang surga dari keilahian virtual. Kapan dunia abadi Brahman kita menjadi begitu kuat? Kemahadewaan virtual murni diberikan sebagai hadiah. Orang-orang mengatakan bahwa bahkan di dunia abadi peringkat 33,
tempat-tempat terpenting seperti surga Tusita, surga perpisahan berkabung, dan surga tanpa batas, mereka tidak dapat menghasilkan keilahian virtual murni. Itulah kekuatan legiun para dewa. Apakah kita benar-benar hanya dunia abadi peringkat kelima? Bagaimana Institut Brahman kita mendapatkan akses ke kekuatan dewa yang begitu menakutkan? Gong, bunyi bel berbunyi ketika para leluhur tertentu tampaknya menyadari bahwa Brahma Eko Silek telah memperoleh keilahian virtual dan datang untuk menyelidiki. Salah satu dari mereka mengenakan jubah kuning dan menyerupai monkey kurus kering dengan mata emas menyala. Mengangkat suaranya, dia berkata, semua anak Brahma di kuil tidak dikenal, perhatikan masalah ini tidak boleh diungkapkan. Siapapun yang gagal mematuhi akan dieksekusi. Iya Pak, anak-anak Brahma semua menjawab, menganggukkan kepala mereka dengan penuh semangat. Jika kata menyebar, bahkan dunia abadi peringkat ke-10 atau ke-20 kemungkinan akan menyerang dunia abadi Brahman karena itu. Kemahadewaan virtual murni adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menciptakan Gatmit baru. Dan orang hanya bisa membayangkan apa yang bisa dicapai oleh pasukan orang-orang seperti itu. Yang Ki dan Hulatu tetap tidak bergerak seperti anak-anak Brahma lainnya, melihat ke atas untuk melihat bagaimana reaksi Brahma Eko Silek. Setelah mengambil keilahian virtual, dia bangkit. Saat dia melakukannya, Yang Ki melihat kilatan ejekan terkecil di matanya saat mereka berlama-lama di patung di depannya. Tidak ada orang lain yang menyadarinya, tetapi berkat tingkat basis kultivasinya, Yang Ki dapat melihatnya dengan jelas. Dia segera curiga bahwa dia entah bagaimana telah membodohi rupa ilahi dengan memberinya keilahian virtual murni. Jangan bilang bahwa Brahma Eko Silek sebenarnya adalah penyusup seperti saya, dia pikir. Dia terkekeh dalam hati. Apakah dia bukan orang percaya sejati, lahir dan besar di sini di dunia abadi Brahman, meskipun itu hanya tebakan, dia merasa yakin bahwa inilah masalahnya. Tentu saja, dia belum akan bertindak berdasarkan kecurigaan itu. Dia akan menunggu dan melihat bagaimana hal-hal berkembang. Jika dia melompat keluar dan membuat tuduhan tanpa bukti, dia akan dianggap bodoh. Lagi pula, keuntungan apapun yang bisa dia peroleh dengan mendiskreditkannya di sini dan sekarang pasti akan sebanding dengan mencari waktu untuk melakukan percakapan pribadi dengannya tentang masalah itu. Mungkin akan sangat berharga untuk bekerja dengannya. Sama seperti itu, dunia abadi Brahman berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada dunia abadi peringkat kelima. Mengingat itu dibungkus dengan dunia masa depan, itu jelas merupakan monster kolosal dari sebuah organisasi yang telah melampaui dunia abadi peringkat ke-10. Terima kasih banyak atas hadiahmu, August Patriark, kata Brahma Eko Silek, membungkus secara formal pada rupa ilahi lagi. Dia tampak benar-benar tanpa emosi, dan setenang kolam yang tenang. Hebat, hebat, kata salah satu patriark, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Brahma Eko Silek, selamat telah memperoleh hadiah keilahian virtual murni dari Patriark Agustus. Tak lama, Anda tidak hanya akan menjadi anak Brahma, Anda akan menjadi seorang patriark seperti kami. Parlemen para tetua sedang rapat sekarang, tolong datang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana rasanya diberkati oleh rupa ilahi Patriark Agustus bangga surga sedemikian rupa. Yang Ki memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat dari dekat beberapa lusin Patriark Gatmit, yang semuanya adalah dewa pelihat divisi pertama. Itu langsung jelas bahwa kekuatan dunia abadi ini jauh lebih unggul dari surga pedang Sage peringkat ke-7. Sepertinya kekuatan dunia abadi Brahman hanya menunjukkan sebagian kecil dari seberapa kuat mereka sebenarnya. Yang Ki tetap di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Dia tidak berani menggunakan kehendak ilahinya untuk mencari rupa ilahi surga yang bangga sekarang. Dia bisa merasakan bahwa patung ini adalah yang terkuat dari semuanya, dan sayangnya itu berarti rahasianya harus menunggu sampai nanti. Semua anak Brahma, ingatlah hal-hal yang kamu saksikan hari ini harus dirahasiakan sepenuhnya. Siapapun yang secara tidak sah membocorkan informasi tersebut akan dieksekusi, bersama dengan seluruh klan mereka. Selanjutnya, keilahian mereka yang baru lahir akan dikutuk untuk menghabiskan semua keabadian di neraka 9 ketenangan. Selain perintah, para Patriark Gatmit mengirim jimat ke dewa yang baru lahir dari semua orang yang hadir yang akan aktif jika ada di antara mereka yang berbicara tentang peristiwa hari itu. Selanjutnya, Patriark seperti Monkey menjentikkan jarinya, mengirimkan bola cahaya keemasan yang naik ke udara di kuil tidak dikenal dan kemudian meledak, mengirimkan hujan cahaya keemasan. Cahaya memasuki kepala semua anak Brahma, mencap mereka dengan formasi mantra penangkal. Yang Ki tidak peduli. Dengan gelombang energi sejati yang cepat, dia meniadakan mantra penangkal, lalu melakukan hal yang sama untuk Hulatu. Patriark seperti Monkey itu hanyalah dewa pelihat, yang bisa dibunuh Yang Ki 100 kali lipat tanpa usaha apapun.
Akhirnya, Brahma Eko Silek pergi, dan anak-anak Brahma lainnya bubar. Sebelum pergi, Yang Qi sekali lagi melihat keserupaan surgawi surga bangga dan memutuskan untuk kembali lagi nanti untuk menyelidiki rahasianya. Sebelum dia melakukannya, dia ingin berbicara dengan Brahma Eko Silek dan mencari tahu apakah dia benar-benar menipu benda itu untuk memberikan keilahian virtualnya. Jika demikian, maka mungkin dia bisa melakukan hal yang sama untuk membantu teman dan keluarganya. Misalnya, Permaisuri Jadeval saat ini memiliki 9 kelurusan di hati daunnya, tetapi berkat dia yang bereinkarnasi, dia mengalami banyak kesulitan untuk menembus ke tingkat Gatmit. Yang Qi kembali ke gua rumahnya di Institut Brahman dan duduk untuk mengerjakan kultivasinya. Dia juga memikirkan secara mendalam tentang situasinya saat ini. Menggunakan teknik reverse light stream yang dia ambil sejak lama, dia meninjau gambar dari masa lalu. Dan dia juga menyisir ingatan pemuda berbaju kuning. Dia saat ini bisa merasakan aura dunia masa depan yang menggelegak dan bergolak. Dia tahu bahwa inti dari segalanya adalah jimat yang merupakan Institut Brahman. Begitu terobosan terjadi untuk dunia abadi ini, kekuatan masa depan akan datang. Yang Qi tinggal di pengasingan selama sebulan, selama waktu itu ia mencapai puncak mutlak dari tahap ke-6 penghancuran abstrusitas. Dia sekarang hampir menembus ke tahap ke-7, yang akan membuatnya menjadi penghancur liar dan leluhur abadi. Mengekang seni energinya, dia membuka matanya. Hulatu baru saja mendekat. Tuanku, aku punya berita. Setelah Brahma Eko Silek mendapatkan keilahian virtual itu, hanya butuh 3 hari baginya untuk menembus ke tingkat Gatmit. Dia pergi ke lokasi rahasia di dalam dunia abadi Brahman untuk melewati kesengsaraannya, yang dikatakan sangat kuat 10 kali lipat dari apa yang dihadapi para patriark Gatmit biasa. Tapi dia tidak punya masalah dengan itu. Dia seorang ibu pemimpin sekarang, dan satu-satunya orang yang mengunggulinya adalah para leluhur Dewa Temperet. Jadi begitu. Nah, ini kebetulan. Aku sudah lama ingin berbicara dengannya dan melihat rahasia apa yang mungkin dia sembunyikan. Yang Qi bangkit. Apa Hulatu berkata, terlihat sangat gugup. Tuanku, sekarang Brahma Eko Silek adalah seorang matriark, tidak akan mudah untuk mendapatkan audiensi dengannya. Kami tidak cukup penting. Yang Qi tertawa. Jangan khawatir, aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Suasana tegang di dunia abadi Brahman. Utusan dikirim ke segala macam dunia abadi untuk mengumpulkan sumber daya, termasuk surga Kaisar Titan. Untungnya, Empress Jadeval memiliki karakter yang sangat kuat, dan setiap kali utusan datang, dia selalu berhasil mengulur waktu dan mengulur waktu. Adapun anak-anak Brahma yang telah ditugaskan untuk berurusan dengan Kaisar Langit Titan, mereka masih tidak dapat melepaskan diri dari situasi berbahaya yang telah diatur oleh Yang Qi untuk mereka. Sejujurnya, Yang Qi tidak terlalu peduli tentang surga Kaisar Titan lagi sekarang karena dia memiliki surga Pedang Sage, yang merupakan tempat yang jauh lebih unggul. Namun, dia tidak ingin kehilangan surga Kaisar Titan. Jika beberapa dunia abadi lainnya datang dan mengambilnya, itu bisa menyebabkan kematian semua orang di dalamnya, termasuk Empress Jadeval. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, Yang Qi selalu bisa mengecilkannya dan memasukkannya ke dalam God Legion Paradise-nya. Basis kultivasinya sekarang cukup kuat baginya untuk melakukan hal seperti itu dengan dunia abadi peringkat pertama. Saat dia menjadi lebih kuat, dia akan bisa melakukannya dengan dunia abadi yang berperingkat lebih tinggi. Memproduksi harta magis yang menyerupai cakram datar, Yang Qi berkata, Hulatu, ini adalah harta magis Anima Destiny yang saya dapatkan dari monster Dewa Temperet yang saya bunuh. Ini disebut Jira Anarchodevil. Dengan itu, Anda dapat mengubah diri Anda menjadi Anarchodevil yang agung, yang akan meningkatkan basis kultivasi Anda ke titik di mana Anda dapat menaklukkan setiap rintangan. Ambil, Anda harus bisa menggunakannya untuk mengalahkan Dao Demoliser dengan 9 lineamen. Anda bahkan mungkin bisa bertahan melawan para patriark Gatmit. Juga, aku akan memberikan Godfish 8 suku kepadamu. Yang Qi melakukan hal itu, dan basis kultivasi Hulatu segera menjadi 4 atau 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kembalilah ke klanmu dan lihat-lihat. Temukan beberapa orang yang menurut Anda akan berguna bagi saya dan rekrut mereka. Segera, saya akan menghancurkan dunia abadi Brahman dan menyegel jalan yang telah mereka buka ke dunia masa depan. Mengerti? Hulatu segera bersujud. Tentu saja, tuanku. Sebagai pelayan setiamu, aku akan menangani semuanya. Baiklah, kamu diberhentikan. Menutup matanya, Yang Qi berpikir, Brahma Eko Silek. Brahma Eko Silek. Saya sangat ingin tahu dari mana Anda sebenarnya. Anda pasti memiliki latar belakang yang sangat rumit.
Bagaimana Anda membodohi keserupaan surgawi surga yang bangga itu dengan memberi Anda keilahian virtual, bahkan aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu. Jangan bilang bahwa Anda memiliki identitas kedua. Apakah Anda juga penipu? Yang Ki telah merasakan aura aneh yang dia curigai sebagai penipu. Itu adalah tipe konstitusi khusus yang bahkan lebih mengesankan daripada Inspiring One. Saat ini, Yang Ki telah menggabungkan 4 konstitusi khusus. Yang tak bernasib, yang bereinkarnasi, masa depan 1. Memotong 1. Dia juga memiliki sebagian kecil dari energi vital dari yang menginspirasi. Secara teknis, itu menempatkan koleksinya pada level 5 konstitusi. Dikombinasikan dengan kekuatan segel Legiun Dewa miliknya, itu membuatnya mampu melepaskan transformasi yang sangat mendalam dan misterius. Selanjutnya, dia berencana untuk membunuh Brahma Erudite dan menambahkan konstitusi surga yang bergerak ke dalam koleksinya. Dan kemudian, dia akan menggunakan pionnya di Sage Sword Heaven untuk mendapatkan konstitusi infiltrasi dari saudara kedua Sadoles Slaser. Dan mudah-mudahan, dia bisa bekerja sama dengan Brahma Echo Silk untuk mendapatkan konstitusi yang tercerahkan. Dengan semua itu, dia akan menjadi lebih tak terkalahkan dari sebelumnya dan mungkin bisa melakukan perjalanan ke dunia masa depan dan mendapatkan bagian lain dari segel Legiun Dewa. Setelah semua itu, dia juga perlu melakukan perjalanan ke masa lalu kuno untuk mendapatkan potongan ketiga. Dia tahu sekarang bahwa, sejak dia memperoleh segel Legiun Dewa, dia ditakdirkan untuk akhirnya berselisih dengan siapapun yang memiliki bagian lain dari segel itu. Ada benar-benar sedikit pilihan dalam masalah ini. Entah dia akan mendapatkan segel dari orang lain itu, atau mereka akan membunuhnya. Sebelum pergi melihat Brahma Echo Silk, ada 2 hal yang harus saya lakukan. Pertama, bunuh Brahma Erudite dan dapatkan konstitusi surga yang bergerak. Kedua, mengasimilasi keinginan iblis dari Jade Instone. Rencananya ditetapkan, Yang Ki menghilang ke udara tipis. Dia telah mampu mengarahkan kembali serangan dari Inspiring One untuk memukul Jade Instone berulang-ulang, membuatnya sangat lemah. Sayangnya, Yang Ki tidak sepenuhnya percaya diri untuk dapat sepenuhnya mengalahkan Jade Instone. Karena itu, ia memutuskan untuk memulai dengan mengeluarkan Brahma Erudite. Mungkin dengan konstitusi Heaven Moving One, dia akan memiliki peluang lebih baik melawan Jade Instone. Dia kabur saat dia menembak melalui dunia abadi Brahman, melacak tanda merek yang dia tinggalkan di Brahma Erudite, sampai dia menemukannya di gua rumah besar. Gua itu terletak di gunung yang menjulang tinggi ke langit dan membentang jauh di bawah tanah. Itu cukup berdenyut dengan kekuatan universal tingkat tinggi dan ditutupi dengan segala macam sihir penangkal. Tempat yang bagus, pikir Yang Ki. Itu benar-benar tanah yang diberkati untuk budidaya, dan meskipun itu bukan di Institut Brahman itu sendiri, itu masih memiliki cadangan kekuatan dewa yang besar. Rupanya, itu adalah relik kecil, jenis yang sempurna untuk meditasi pada kedalaman tingkat Gatmit. Formasi mantra pertahanan bukanlah halangan bagi Yang Ki. Setelah melewati mereka, dia melihat Brahma Erudite, duduk di atas benda dewa dan bermeditasi. Brahma Erudite berasal dari klan Brahma yang sangat besar, yang telah mengendalikan dunia abadi Brahman sejak zaman kuno. Nama keluarga yang paling umum di dunia abadi ini adalah Brahma, dan untuk Brahma Erudite, ia berasal dari cabang klan yang sangat penting dan berpengaruh. Dia telah dihujani dengan sumber daya kultivasi sejak dia masih muda, dan juga merupakan surga yang bergerak. Karena itu, kultivasinya berkembang pesat. Sebagai Heaven Moving One, dia bisa bergerak jauh lebih cepat daripada pembudidaya rata-rata. Faktanya, alasan nama tipe konstitusi ini adalah karena dia bisa bergerak lebih cepat daripada yang diizinkan oleh hukum magis Dao Surga. Dalam hal kecepatan mentah, Heaven Moving Ones dapat menandingi Yang Ki dengan sayap malaikatnya, yang memudahkan mereka untuk melarikan diri dari ikatan, melewati formasi mantra, dan melewati sihir penangkal. Karena itu, Brahma Erudite dapat dengan mudah memasuki semua jenis dewa dan mendapatkan harta di dalamnya. Itulah yang mendorongnya sampai ke ambang level Gatmit. Sayangnya, dalam hal kekuatan murni, dia bahkan tidak dekat dengan Yang Ki, yang pada dasarnya sekuat Dewa Temperet. Faktanya, Yang Ki telah mengalahkan Inspiring One yang merupakan dewa yang berinkarnasi. Mempertimbangkan itu, Brahma Erudite seperti guk-guk liar dibandingkan dengan Yang Ki. Brahma Erudite duduk di sana melakukan latihan pernapasannya, kekuatan dewa mengalir ke dalam dirinya dan dikristalisasi dalam persiapan untuk menghancurkan hati daunnya. Ketika itu terjadi, dia akan siap untuk memasuki level Gatmit. Sayangnya, dia belum mencapai level itu. Sebagian besar pembudidaya yang memiliki seni energi kelas dewa dapat mengkristalkan kekuatan dewa dan mengubahnya menjadi dewa virtual.
Tanpa melakukannya, memasuki level Godmid tidak mungkin. Menggertakkan giginya, Brahma Erudite bergumam, sialan. Saya tidak percaya bahwa Brahma Echo Silk mendapatkan keilahian virtual itu. Dan itu adalah keilahian virtual yang murni dan tanpa cacat. Sekarang dia adalah seorang ibu pemimpin Godmid. Saya harus mencapai level itu. Ini tidak adil. Saya mendapatkan sajadah gojade ini dari salah satu leluhur, yang meningkatkan kecepatan kultivasi saya 10 kali lipat, dan saya pikir itu luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Brahma Echo Silk, saya tidak seperti apa-apa. Dan kemudian ada Hulatu dan Huyan Meng yang terkutuk. Aku tidak percaya mereka menghinaku seperti yang mereka lakukan. Aku akan membunuh mereka dan memusnahkan seluruh klan mereka. Apakah begitu Anda akan memusnahkan klan saya? Mata Brahma Erudite terbuka, dan dia menemukan seorang pemuda berdiri di depannya. Huyan Meng, desir. Dia melompat berdiri, sinar ganas di matanya yang bercampur dengan kejutan yang mendalam. Aku memiliki sejumlah formasi mantra mematikan yang melindungi gua mansionku. Tempat ini adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam? Kamu memang mengatur banyak pertahanan, kata Yang Qi dengan dingin. Sayangnya, mereka benar-benar sampah sejauh yang saya ketahui. Lebih lemah dari tahu, dan basis kultivasi Anda juga sampah. Konon, konstitusi Anda unik, dan itulah yang menarik minat saya. Anda seharusnya merasa terhormat, sebenarnya. Ekspresi Brahma Erudite berubah menjadi lebih ganas saat niat membunuh membara di hatinya. Kamu? Apa yang terjadi padamu, Huyan Meng? Anda pasti telah menemukan beberapa keberuntungan. Tapi apakah kamu tidak takut terbunuh? Kami tidak berada di Institut Brahman sekarang, jadi jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Kau ingin menyerangku? Yang Qi tertawa. Bagus. Kamu katak di dalam sumur. Anda telah menggigit sedikit lebih banyak daripada yang bisa Anda kunyah, teman saya. Anda tahu, saya bukan Huyan Meng. Dan mengingat Anda akan mati, saya kira saya akan menunjukkan wajah asli saya. Apa? Siapa kamu? Tiba-tiba, Brahma Erudite merasa seperti tercekik saat Yang Qi melepaskan aura aslinya. Nama saya Yang Qi. Saya membunuh Huyan Meng dan mengambil identitasnya. Awalnya, saya berencana untuk menunggu sampai Anda berada di level Godmid sebelum saya mengambil kekuatan Heaven Moving Anda. Tetapi faktor-faktor lain telah memaksa saya untuk menaikkan jadwal saya. Karena itu, aku akan membunuhmu sekarang. Maaf. Jadi, kamu adalah penjahat yang jahat. Dan Anda punya banyak nyali. Nah, begitu saya menyebarkan berita tentang ini, Anda pasti sudah mati. Tiba-tiba, Brahma Erudite bergerak begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk melacak gerakannya. Tapi kemudian dia mengeluarkan jeritan teredam dan berhenti bergerak. A3. Sebelum Brahma Erudite bahkan bisa bereaksi, dia dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh Yang Qi dan kekuatan Heaven Moving-nya segera mulai menghilang. Tentu saja, Yang Qi dengan cepat mengunci kekuatan itu dan mulai menariknya ke arahnya. Saya tidak percaya orang menyebalkan seperti Anda akan benar-benar mencoba melawan saya, kata Yang Qi. Hanya ada dua hal yang terjadi pada orang-orang yang menentang saya. Entah mereka mati, atau mereka menjadi orang percaya. Anda memilih opsi satu, dan sekarang Anda harus menghadapi konsekuensinya. Tidak, Brahma Erudite melolong. Aku menolak untuk menerima ini. Saya seorang surga yang bergerak. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan saya, bagaimana Anda bisa menangkap saya? Kamu pikir tidak ada yang bisa menandingi kecepatanmu? Kemudian jelaskan sayap malaikat saya. Saat Yang Qi menyerap kekuatan Heaven Moving One, dia membentangkan Angel Wings-nya, yang di atasnya muncul sejumlah simbol magis, yang semuanya merupakan karakter untuk bergerak. Darah Heaven Moving Ones dapat dibentuk menjadi naskah kuno Legiun Dewa dan akan mengambil bentuk karakter itu. Itu adalah intisari dan makna tertinggi dari konstitusi mereka. Karakter bergerak merangkum konsep kecepatan. Yang Qi tanpa ragu menyerap semua kekuatan Brahma Erudite, membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Pada titik ini, bahkan dewa yang berinkarnasi tidak akan mampu mengejarnya dalam pengejaran. Menetap di sajadah gojade, dia fokus pada kultivasinya. Dengan berbagai sihir penangkal yang ditempatkan di gunung, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Akhirnya, kesengsaraan surgawi turun dari kehampaan. Yang Qi menerobos ke tahap ketujuh penghancuran liar, yang membuatnya menjadi leluhur abadi. Hampir segera, dia mencapai puncak level itu. Sementara itu, di dalam Myriad Worlds Monarch Chart, kesengsaraan menghantam klon pembunuh abadinya, yang keluar dari tingkat leluhur abadi dan menjadi kaisar abadi. Klon hanya perlu memanggil kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk mendorong dirinya ke terobosan. Adapun dirinya yang sebenarnya,
dia memiliki pencerahan tingkat Kaisar Abadi, tetapi membutuhkan sedikit waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebelum mencoba terobosan lain. Bagus sekali. Klon pembunuh abadi saya lebih kuat lagi, dan dapat memanggil lebih banyak kekuatan dari medali warisan itu. Setelah dia menjadi Godmid, dia akhirnya bisa mencari inti dari Myriad Worlds Monarch Chart. Mungkin dia bahkan bisa menemukan mayat beberapa raja yang jatuh. Yang Qi mengulurkan tangan dan merobek sebuah lorong, menyebabkan kekuatan raja tumpah dan mengungkapkan Jade Instone, disegel di sana di dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Bagaimana perasaanmu, Jade Instone? Yang Qi bertanya dengan dingin. Nyaman jika tidak, saya bisa memberi Anda sedikit pijatan. Kamu orang menyebalkan kecil yang tak tahu malu. Mahadewa yang berinkarnasi apa yang Anda dapatkan untuk membantu Anda sebelumnya? Siapapun itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawanku. Apakah itu ayahmu? Tapi aku ragu bahkan ayahmu akan menyia-nyiakan intisari kekuatan hidupnya seperti itu. Kehilangan energi sebanyak itu akan membuatnya hampir mustahil untuk mencapai level dewa hancur. Tidak ada yang membantu saya, jawab Yang Qi dengan dingin. Saya melawan seseorang dan mengarahkan energinya untuk digunakan pada Anda. Dan aku melakukan hal yang sama dengan seranganmu, melukainya begitu parah hingga dia melarikan diri. Oh, Jade Instone segera batuk seteguk darah sebagai tanggapan. Tentu saja, dia tidak memiliki bentuk fisik, dia hanya ada sebagai keinginan iblis tanpa kematian, jadi darah benar-benar merupakan ekspresi energi dan kekuatan vital. Tapi dia tetap batuk, dan itu mengakibatkan cedera yang signifikan padanya. Nikmati saat-saat terakhirmu, Jade Instone. Aku akan mengasimilasimu dan membuat iblismu menjadi bagian dariku. Yang Qi duduk bersila dan mulai menggambar keilahian virtual yang telah dia bangun. Menyalakannya dengan Sagevire, dia menuangkannya ke dalam Flame of Hope-nya, menyebabkannya menyala lebih terang dan lebih intens setiap saat. Flame of Hope adalah seni energi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat digunakan oleh Yang Qi. Fungsinya adalah untuk mengasimilasi apa saja dan segalanya, dan untungnya dewa virtual yang dia kumpulkan hanyalah bahan bakar yang dia butuhkan untuk itu. Itu dimulai sebagai percikan yang dengan cepat berubah menjadi sesuatu seperti ular roh, yang kemudian menggali ke dalam batu giok yang disegel, yang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Ini adalah api harapan. Orang-orang mengatakan bahwa Legiun Dewa memenuhi dunia dengan harapan, dan untuk membawa berkah di masa depan, mereka menciptakan percikan yang dapat membakar keilahian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Bagaimana kamu bisa menggunakan sesuatu seperti ini? Saya memiliki segel Legiun Dewa, jawab Yang Qi, jadi mengapa saya tidak dapat menggunakannya? Anda mungkin seorang dewa yang berinkarnasi, Jade Instone, tapi itu tidak terlalu mengesankan. Dengan api harapan saya akan dengan mudah mengasimilasi Anda. Biarkan aku pergi. Jade Instone meratap. Jika kamu melakukannya, aku akan membantumu mengambil alih kastil surga iblis. Anda dapat memiliki semua dewa yang berinkarnasi di sana. Maaf tidak, aku tidak butuh bantuanmu untuk itu. Setelah saya mengasimilasi Anda, saya akan dapat mengambil Mahadewa yang berinkarnasi yang saya inginkan. Itu berarti kastil surga iblis akan menjadi milikku. Anda pikir saya akan membiarkan penjahat bermuka dua seperti Anda duduk-duduk dan bersekongkol melawan saya? Bahkan saat dia berbicara, Yang Qi membuat api harapan tetap menyala, dan tak lama kemudian, Jade Instone mulai melemah. Dia memanggil kutukan dan malapetaka dan menggunakan segala macam seni energi dari Dao Iblis. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Yang Qi. Dia hanya menyerap kutukan ke arah Ra, sepenuhnya meniadakan efeknya. Akhirnya, Jade Instone kehabisan energi dan perlahan-lahan diubah menjadi arah Ra iblis surga yang berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah ekspresi kemahadewaan virtual seukuran kepalan tangan, sesuatu yang sangat kuat sehingga menyebabkan sudut Myriad Worlds Monarch Chart ini bergetar hebat hanya dengan kehadirannya. Yang Qi tertawa, kemahadewaan virtual dari dewa yang berinkarnasi. Untuk saat ini, saya tidak membutuhkannya. Klon pembunuh abadi saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Dia dapat menggunakan arah Ra iblis surga ini untuk lebih mengontrol medali warisan itu, yang akan membuat lebih sulit bagi siapapun untuk mengambilnya darinya. Menjentikkan tangannya, dia mengirim arah Ra ke tiruannya. Dengan hilangnya Jade Instone, semua tanda segelnya terurai dan lengan yang sangat besar menjadi terlihat. Itu adalah lengan Kaisar Giok, yang telah dipotong oleh pedang Raja Pembunuh Kehidupan. God Power di lengan itu tidak pernah sepenuhnya hilang meskipun Kaisar Giok hanyalah dewa kecil, dia tetaplah dewa. Mahadewa yang benar. Dengan demikian, dia ada di atas bahkan ahli Godmid yang paling kuat sekalipun.
Yang kita tahu bahwa lengan ini hanya berisi 1/10.000 kekuatan yang semula dipegangnya dan keilahiannya yang sebenarnya tidak ada lagi, dihancurkan oleh pedang pembunuh kehidupan raja. Apa yang tertinggal pada dasarnya adalah beberapa daging dan darah yang hancur, namun itu masih cukup untuk mendorong tetesan darah satu dewa ke level 100%. Segel Legiun Dewa, maju dan taklukkan lengan dewa ini. Segel Legiun Dewa muncul, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melihat lengan dewa yang sebenarnya, itu melepaskan cahaya keemasan yang segera mulai mengasimilasi benda itu. God Power melonjak ke Yang Qi yang bermeditasi dan darahnya dari satu dewa menjadi lebih murni segera. Seiring waktu berlalu, itu mencapai tingkat 100% dan seukuran sebutir debu. Meskipun kecil, itu sangat kuat. Saat berdenyut, Yang Qi merasakan esensi dari Myriad Words Monarch Chart bergetar dan bisa merasakan ruang abu-abunya. Setelah merasakan kekuatan darah satu dewa, kekuatan pembunuh abadi di peta mencoba untuk menekannya. Sayangnya, King Immortal Slayer hanyalah dewa Paramon dan tidak bisa dibandingkan dengan Sovereign Lord. Mahadewa yang lebih rendah, Mahadewa umum, Mahadewa yang lebih besar, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang utama, Mahadewa yang berdaulat. Tuan yang berdaulat ada di atas semua dewa lainnya. Dia adalah Mahadewa atas Legiun para dewa dewa, raja dari 10.000 makhluk ilahi. Meskipun Yang Qi hanya memiliki satu titik kecil dari darah satu dewa, darah itu adalah darah Tuan yang berdaulat dan bukan sesuatu yang dapat ditekan oleh Myriad Words Monarch Chart dan ruang abu-abunya. Sampai sekarang, Yang Qi menyadari bahwa kekuatannya melampaui Myriad Words Monarch Chart dan dia tidak membutuhkan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk masuk atau keluar darinya. Itulah betapa kuatnya setetes darah murni dari satu dewa. Tentu saja, sebagian dari itu karena bagaimana, di masa lalu, dia telah mencari neksus spasial yang mengarah ke Bagan, yang membuatnya lebih mudah untuk mengunci lokasinya. Itu adalah item dewa yang melampaui ruang waktu dan terhubung ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Darahku dari satu dewa mencapai tingkat sempurna lebih awal. Sekarang kekuatannya 100%. Sayangnya, itu masih hanya satu tetes. Yang mengatakan, mengingat saya bukan Godmid, itu adalah jumlah kekuatan yang luar biasa. Setelah saya mendapatkan pencerahan tingkat Godmid, saya dapat menggunakan satu tetes itu untuk menerobos tanpa perlu takut akan murka Dao Surga. Yang kita tahu bahwa dia cukup kuat untuk membunuh beberapa Godmites tanpa usaha apapun. Bagi beberapa orang, hanya butuh satu pukulan dan mereka akan mati, tanpa harapan untuk melarikan diri. Waktunya telah tiba untuk berkunjung ke Brahma Echo Silk. Dia diam-diam meninggalkan gunung dan kembali ke Institut Brahman. Tak lama, dia telah mengunci aura Brahma Echo Silk. A3. Sebelum Brahma Erudite bahkan bisa bereaksi, dia dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh Yang Qi dan kekuatan Heaven Moving-nya segera mulai menghilang. Tentu saja, Yang Qi dengan cepat mengunci kekuatan itu dan mulai menariknya ke arahnya. Saya tidak percaya orang menyebalkan seperti Anda akan benar-benar mencoba melawan saya, kata Yang Qi. Hanya ada dua hal yang terjadi pada orang-orang yang menentang saya. Entah mereka mati, atau mereka menjadi orang percaya. Anda memilih opsi satu, dan sekarang Anda harus menghadapi konsekuensinya. Tidak, Brahma Erudite melolong. Aku menolak untuk menerima ini. Saya seorang surga yang bergerak. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan saya, bagaimana Anda bisa menangkap saya? Kamu pikir tidak ada yang bisa menandingi kecepatanmu kemudian jelaskan sayap malaikat saya. Saat Yang Qi menyerap kekuatan Heaven Moving One, dia membentangkan Angel Wings-nya, yang di atasnya muncul sejumlah simbol magis, yang semuanya merupakan karakter untuk bergerak. Darah Heaven Moving Ones dapat dibentuk menjadi naskah kuno Legiun Dewa dan akan mengambil bentuk karakter itu. Itu adalah intisari dan makna tertinggi dari konstitusi mereka. Karakter bergerak merangkum konsep kecepatan. Yang Qi tanpa ragu menyerap semua kekuatan Brahma Erudite, membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Pada titik ini, bahkan dewa yang berinkarnasi tidak akan mampu mengejarnya dalam pengejaran. Menetap di sajadah Gojade, dia fokus pada kultivasinya. Dengan berbagai sihir penangkal yang ditempatkan di gunung, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Akhirnya, kesengsaraan surgawi turun dari kehampaan. Yang Qi menerobos ke tahap ketujuh penghancuran liar, yang membuatnya menjadi leluhur abadi. Hampir segera, dia mencapai puncak level itu. Sementara itu, di dalam Myriad Words Monarch Chart, kesengsaraan menghantam klon pembunuh abadinya, yang keluar dari tingkat leluhur abadi dan menjadi kaisar abadi. Klon hanya perlu memanggil kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk mendorong dirinya ke terobosan. Adapun dirinya yang sebenarnya, dia memiliki pencerahan tingkat kaisar abadi,
tetapi membutuhkan sedikit waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebelum mencoba terobosan lain. Bagus sekali. Klon pembunuh abadi saya lebih kuat lagi, dan dapat memanggil lebih banyak kekuatan dari medali warisan itu. Setelah dia menjadi Godmid, dia akhirnya bisa mencari inti dari Myriad Worlds Monarch Chart. Mungkin dia bahkan bisa menemukan mayat beberapa raja yang jatuh. Yang Qi mengulurkan tangan dan merobek sebuah lorong, menyebabkan kekuatan raja tumpah dan mengungkapkan Jade Instone, disegel di sana di dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Bagaimana perasaanmu, Jade Instone? Yang Qi bertanya dengan dingin. Nyaman jika tidak, saya bisa memberi Anda sedikit pijatan. Kamu orang menyebalkan kecil yang tak tahu malu. Mahadewa yang berinkarnasi apa yang Anda dapatkan untuk membantu Anda sebelumnya? Siapapun itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawanku. Apakah itu ayahmu? Tapi aku ragu bahkan ayahmu akan menyia-nyiakan intisari kekuatan hidupnya seperti itu. Kehilangan energi sebanyak itu akan membuatnya hampir mustahil untuk mencapai level dewa hancur. Tidak ada yang membantu saya, jawab Yang Qi dengan dingin. Saya melawan seseorang dan mengarahkan energinya untuk digunakan pada Anda. Dan aku melakukan hal yang sama dengan seranganmu, melukainya begitu parah hingga dia melarikan diri. Oh, Jade Instone segera batuk seteguk darah sebagai tanggapan. Tentu saja, dia tidak memiliki bentuk fisik, dia hanya ada sebagai keinginan iblis tanpa kematian, jadi darah benar-benar merupakan ekspresi energi dan kekuatan vital. Tapi dia tetap batuk, dan itu mengakibatkan cedera yang signifikan padanya. Nikmati saat-saat terakhirmu, Jade Instone. Aku akan mengasimilasimu dan membuat iblismu menjadi bagian dariku. Yang Qi duduk bersila dan mulai menggambar keilahian virtual yang telah dia bangun. Menyalakannya dengan Sage Fire, dia menuangkannya ke dalam Flame of Hope-nya, menyebabkannya menyala lebih terang dan lebih intens setiap saat. Flame of Hope adalah seni energi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat digunakan oleh Yang Qi. Fungsinya adalah untuk mengasimilasi apa saja dan segalanya, dan untungnya dewa virtual yang dia kumpulkan hanyalah bahan bakar yang dia butuhkan untuk itu. Itu dimulai sebagai percikan yang dengan cepat berubah menjadi sesuatu seperti ular roh, yang kemudian menggali ke dalam batu giok yang disegel, yang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Ini adalah api harapan. Orang-orang mengatakan bahwa Legiun Dewa memenuhi dunia dengan harapan, dan untuk membawa berkah di masa depan, mereka menciptakan percikan yang dapat membakar keilahian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Bagaimana kamu bisa menggunakan sesuatu seperti ini? Saya memiliki segel Legiun Dewa, jawab Yang Qi, jadi mengapa saya tidak dapat menggunakannya? Anda mungkin seorang dewa yang berinkarnasi, Jade Instone, tapi itu tidak terlalu mengesankan. Dengan api harapan saya akan dengan mudah mengasimilasi Anda. Biarkan aku pergi. Jade Instone meratap. Jika kamu melakukannya, aku akan membantumu mengambil alih kastil surga iblis. Anda dapat memiliki semua dewa yang berinkarnasi di sana. Maaf tidak, aku tidak butuh bantuanmu untuk itu. Setelah saya mengasimilasi Anda, saya akan dapat mengambil Mahadewa yang berinkarnasi yang saya inginkan. Itu berarti kastil surga iblis akan menjadi milikku. Anda pikir saya akan membiarkan penjahat bermuka dua seperti Anda duduk-duduk dan bersekongkol melawan saya? Bahkan saat dia berbicara, Yang Qi membuat api harapan tetap menyala, dan tak lama kemudian, Jade Instone mulai melemah. Dia memanggil kutukan dan malapetaka dan menggunakan segala macam seni energi dari Dao Iblis. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Yang Qi. Dia hanya menyerap kutukan ke arah Ra, sepenuhnya meniadakan efeknya. Akhirnya, Jade Instone kehabisan energi dan perlahan-lahan diubah menjadi arah Ra iblis surga yang berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah ekspresi kemahadewaan virtual seukuran kepalan tangan, sesuatu yang sangat kuat sehingga menyebabkan sudut Myriad Worlds Monarch Chart ini bergetar hebat hanya dengan kehadirannya. Yang Qi tertawa, kemahadewaan virtual dari dewa yang berinkarnasi. Untuk saat ini, saya tidak membutuhkannya. Klon pembunuh abadi saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Dia dapat menggunakan arah Ra iblis surga ini untuk lebih mengontrol medali warisan itu, yang akan membuat lebih sulit bagi siapapun untuk mengambilnya darinya. Menjentikkan tangannya, dia mengirim arah Ra ke tiruannya. Dengan hilangnya Jade Instone, semua tanda segelnya terurai dan lengan yang sangat besar menjadi terlihat. Itu adalah lengan Kaisar Giok, yang telah dipotong oleh pedang Raja Pembunuh Kehidupan. God Power di lengan itu tidak pernah sepenuhnya hilang meskipun Kaisar Giok hanyalah dewa kecil, dia tetaplah dewa. Mahadewa yang benar. Dengan demikian, dia ada di atas bahkan ahli Godmid yang paling kuat sekalipun. Yang Qi tahu bahwa lengan ini hanya berisi 1/10.000 kekuatan yang semula dipegangnya dan keilahiannya yang sebenarnya tidak ada lagi, dihancurkan oleh pedang pembunuh kehidupan raja.
Apa yang tertinggal pada dasarnya adalah beberapa daging dan darah yang hancur, namun itu masih cukup untuk mendorong tetesan darah satu dewa ke level 100%. Segel Legiun Dewa, maju dan taklukkan lengan dewa ini. Segel Legiun Dewa muncul, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melihat lengan dewa yang sebenarnya, itu melepaskan cahaya keemasan yang segera mulai mengasimilasi benda itu. God Power melonjak ke Yang Qi yang bermeditasi dan darahnya dari satu dewa menjadi lebih murni segera. Seiring waktu berlalu, itu mencapai tingkat 100% dan seukuran sebutir debu. Meskipun kecil, itu sangat kuat. Saat berdenyut, Yang Qi merasakan esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart bergetar dan bisa merasakan ruang abu-abunya. Setelah merasakan kekuatan darah satu dewa, kekuatan pembunuh abadi di peta mencoba untuk menekannya. Sayangnya, King Immortal Slayer hanyalah dewa Paramon dan tidak bisa dibandingkan dengan Sovereign Lord. Mahadewa yang lebih rendah, Mahadewa umum, Mahadewa yang lebih besar, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang utama, Mahadewa yang berdaulat. Tuan yang berdaulat ada di atas semua dewa lainnya. Dia adalah Mahadewa atas Legiun para dewa, Dewa para dewa, Raja dari 10.000 makhluk ilahi. Meskipun Yang Qi hanya memiliki satu titik kecil dari darah satu dewa, darah itu adalah darah Tuan yang berdaulat dan bukan sesuatu yang dapat ditekan oleh Myriad Worlds Monarch Chart dan ruang abu-abunya. Sampai sekarang, Yang Qi menyadari bahwa kekuatannya melampaui Myriad Worlds Monarch Chart dan dia tidak membutuhkan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk masuk atau keluar darinya. Itulah betapa kuatnya setetes darah murni dari satu dewa. Tentu saja, sebagian dari itu karena bagaimana, di masa lalu, dia telah mencari neksus spasial yang mengarah ke Bagan, yang membuatnya lebih mudah untuk mengunci lokasinya. Itu adalah item dewa yang melampaui ruang waktu dan terhubung ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Darahku dari satu dewa mencapai tingkat sempurna lebih awal. Sekarang kekuatannya 100%. Sayangnya, itu masih hanya satu tetes. Yang mengatakan, mengingat saya bukan Godmid, itu adalah jumlah kekuatan yang luar biasa. Setelah saya mendapatkan pencerahan tingkat Godmid, saya dapat menggunakan satu tetes itu untuk menerobos tanpa perlu takut akan murka Dao Surga. Yang Qi tahu bahwa dia cukup kuat untuk membunuh beberapa Godmites tanpa usaha apapun. Bagi beberapa orang, hanya butuh satu pukulan dan mereka akan mati, tanpa harapan untuk melarikan diri. Waktunya telah tiba untuk berkunjung ke Brahma Echo Silk. Dia diam-diam meninggalkan gunung dan kembali ke Institut Brahman. Tak lama, dia telah mengunci aura Brahma Echo Silk. Yang Qi telah lama mengidentifikasi aura Brahma Echo Silk dengan roda takdir, yang memungkinkannya untuk melancarkan serangan kapanpun dia mau selama dia cukup dekat dengannya. Dia juga bisa menggunakannya untuk memanggilnya kepadanya, tetapi dia bisa menolak panggilan itu jika dia mau, meskipun dengan susah payah. Saat ini, dia tidak tertarik untuk menyerangnya. Lagi pula, dia cukup yakin bahwa dia memiliki rahasia dan bahkan mungkin pendukung misterius. Jika dia bergerak melawannya, itu bisa menyebabkan serangkaian masalah. Bahkan mungkin menempatkan dirinya tepat di jalur invasi dunia masa depan. Untuk saat ini, dia hanya ingin berbicara dengannya. Dia tidak berencana untuk berbicara dengannya sebagai Huyan Meng, melainkan sebagai Yang Qi. Setelah menemukan fluktuasi jiwanya, dia mengeluarkan panggilan-pemanggilan padanya, lalu meninggalkan dunia abadi Brahman dan terbang ke dimensi alternatif, pesawat tingkat tinggi yang melayang secara acak di dalam alam semesta dunia abadi. Disitulah dia akan menunggunya. Brahma Echo Silk duduk bermeditasi di kerajaan pribadinya di kedalaman Institut Brahman. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Apa ini seseorang memanggilku? Mereka ingin bicara. Ini bukan halusinasi atau hati setan. Saya seorang Godmid sekarang, serta yang tercerahkan, jadi saya harus bisa menipu bahkan Dao Surga. Saya harus menyelesaikan ini. Tiba-tiba, kekuatan meletus dari kepalanya dan berubah menjadi panji harta karun, yang permukaannya berkilauan dengan representasi harta magis, arak-ra, mutiara, perhiasan giok, kalung, dan segala macam barang lainnya. Myriad Treasures God Banner adalah item dewa yang tak terkalahkan, mampu memperkirakan informasi tentang semua makhluk hidup, semua kehendak, dan rotasi alam semesta. Dia menggunakan seni energi kelas dewa, dan bukan dari dunia abadi Brahman. Sebaliknya, ini adalah beberapa kemampuan ilahi dari roh dewa yang sangat besar. Jelas, dia memang memiliki latar belakang yang sangat misterius. Spanduk Dewa Myriad Treasures meningkat dengan basis kultivasinya sendiri, dan seperti konglomerasi ribuan harta magis yang memberinya kemampuan pertahanan yang luar biasa. Jadi begitulah, beberapa ahli top mengunci aura saya dan mengeluarkan panggilan-pemanggilan kepada saya. Dia bilang dia ingin bicara,
tapi siapa yang tahu apakah itu penyergapan atau bukan. Namun, tidak pergi bukanlah pilihan. Dia bisa saja terus memanggil saya berulang-ulang, dan itu akan membuat frustrasi dengan sangat cepat. Saya mungkin juga pergi melihat apa yang dia inginkan. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau membuat masalah denganku. Brahma Ekosilek, yang telah menipu keserupaan surgawi dari Proud Heaven sendiri, menjadi kabur dan dengan cepat menghilang dari dunia abadi Brahman. Setelah panggilan-pemanggilan, dia melakukan perjalanan ke kedalaman ruang ke lokasi yang tampaknya melayang di antara kenyataan dan ilusi. Itu hampir seperti dunia abadi peringkat 33, tetapi pada saat yang sama sepertinya tidak seperti tempat seperti itu. Itu ada, dan itu tidak ada. Itu bolak-balik antara negara-negara seperti itu dengan cara yang misterius dan mendalam yang menentang deskripsi. Dalam aspek ruang misterius itu, Yang Qi bangkit. Tanpa basa-basi, dia berkata, "Nona Brahma Ekosilek, saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Saya hamba Anda yang rendah hati Yang Qi, salah satu pemimpin surga Kaisar Titan. Saya juga penguasa sistem planet Sage Monarch, salah satu dunia yang lebih rendah. Saya mendengar tentang bagaimana Anda memperoleh keilahian virtual murni, dan ingin bertanya bagaimana Anda mencapainya. Meskipun saya mampu membantai para leluhur Gatmit dan hanya mengambil keilahian virtual mereka, saya saat ini tidak mampu untuk benar-benar mencapai tingkat Gatmit. Setelah mengasimilasi naga api Patriark Agustus, dia telah memberikan keilahian virtual yang dihasilkan kepada klonnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tapi itu tidak cukup untuk mendorong klon ke tingkat Gatmit, apalagi dirinya sendiri. Bahkan surga iblis Ara, Ra dan dewa virtual dari dewa Jade Instone yang menjelma hanya cukup untuk mencapai tahap ke-8, membuat tiruannya menjadi kaisar abadi. Semua jenis kekuatan itu jauh di bawah keilahian virtual murni yang telah diciptakan oleh teknologi dunia masa depan dan diberikan ke dunia abadi Brahman melalui komputer fotonik. Yang Qi surga Kaisar Titan sistem planet Sage Monarch. Brahma Ekosilek awalnya berasumsi dia akan berurusan dengan seseorang yang sangat penting. Ternyata, dia sedang berbicara dengan siapapun dari dunia abadi peringkat pertama. Dan asal-usulnya yang sebenarnya adalah dunia fana. Pada awalnya, niat membunuh berkedip di wajahnya itu adalah penghinaan besar bagi seseorang seperti ini untuk dengan santai memanggilnya untuk berbicara. Tapi kemudian dia berbicara tentang membantai Gatmites dan mengambil keilahian virtual mereka dan dia sangat terkejut, meskipun dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Yang mengatakan, mengingat tingkat basis kultivasi dan kemauannya, dia tidak hanya akan menerima kata-katanya begitu saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Saya ingat pernah mendengar tentang surga Kaisar Titan sebelumnya. Ini adalah beberapa lokasi kecil yang berada di bawah administrasi dunia abadi Brahman, tetapi telah bangkit dalam pemberontakan. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda adalah salah satu pemimpin dari sana. Anda punya banyak nyali, itu sudah pasti. Anda benar-benar datang ke sini ke dunia abadi Brahman dan meminta pertemuan dengan saya. Saya seorang ibu pemimpin Gatmit sekarang, tidakkah Anda khawatir saya akan menyerang Anda dan menghapus Anda dari keberadaan? Yang Qi tertawa. Potong komedinya, Brahma Ekosilek. Melupakan masalah seberapa lemah Anda dibandingkan dengan saya, mari kita bicara tentang bagaimana Anda bekerja untuk seseorang yang sangat kuat. Sama seperti saya, Anda adalah tikus tanah, seorang penyusup yang bekerja melawan dunia abadi Brahman. Oh, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia memanggil spanduk Dewa Harta Karunnya, yang bisa dia gunakan untuk menyerang Yang Qi kapan saja. Lagi pula, dia baru saja membicarakan beberapa rahasia terbesarnya dengan lantang. Kau benar-benar psikopat, bukan mungkin Anda mengira pembicaraan gila seperti itu akan membuat saya takut, tetapi pada akhirnya Anda tidak lebih dari seorang pemimpin pemberontak, dan karena itu, Anda akan mati tanpa keraguan. Aku tidak tertarik dengan olok-olok, jawabnya, melambaikan tangannya dengan acuh. Kamu menggunakan kekuatan seorang penipu untuk meyakinkan keserupaan surgawi surga yang bangga untuk memberimu keilahian virtual dari masa depan. Anda mungkin telah membodohi orang lain, tetapi Anda tidak membodohi saya. Dunia abadi Brahman adalah tempat yang sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada dunia abadi peringkat ke-10 atau bahkan ke-20. Anda dan saya sama-sama tahu itu. Ini berisi lorong yang mengarah ke dunia masa depan, menjadikan tempat itu sebagai benteng yang akan mereka gunakan sebagai titik peluncuran untuk invasi. Setiap prajurit yang datang ke sini akan dibaptis oleh ruang waktu, membuat mereka menjadi masa depan. Pikirkan apa artinya memiliki jutaan prajurit seperti itu yang menyerang kita dan budaya kita. Saya entah bagaimana ragu bahwa siapapun yang mendukung Anda hanya akan duduk diam saat itu terjadi. Anda adalah yang tercerahkan,
dan pendukung Anda adalah penipu. Mengapa kita tidak bergabung? Kita dapat bekerja sama untuk menghancurkan dunia abadi Brahman, membongkar upaya perjalanan waktu di dunia masa depan, dan memastikan tidak ada invasi. Apa yang kamu katakan jika kita bekerja sama, kita berdua menang. Anda, dengan setiap kata yang diucapkan Yang Qi, keterkejutan Brahma Eko Silek meningkat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?